Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimah jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah. Pada petang hari ini Allah mudahkan kita untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah pertemukan kita kembali di taman di antara taman-taman surga, di majelis ilmu yang insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Thalathah wa thalathuna sababan lil khusyuk fis shalah. 33 sebab khusyuk di dalam menjalankan sholat. Kenapa ini menjadi perhatian kita? Belum saya lanjutkan di kitab ini, perlu ada motivasi di setiap kali kita mau mempelajari sesuatu sebagai bentuk intibah, menarik perhatian. Kenapa saya harus belajar ini? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita ketahui bahasanya sholat itu merupakan kewajiban yang bukan sekedar kewajiban biasa, dan sholat pula yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka siapa yang merasa dirinya beriman harusnya terpanggil. Maka ini disebut sebagai intibah bil qaul, menarik perhatian sebelum memberikan instruksi. Ya, ini suatu pengajaran yang sangat indah sekali. Makanya juga dipraktekkan oleh Rasulullah kalau mau memberikan satu pelajaran, maka beliau menyapa terlebih dahulu, memastikan yang diajak bicara sudah mendengarkannya, sudah memperhatikannya. Misalnya ketika Mu'adz bin Jabal berada di belakangnya, Nabi tidak memberikan nasihat, maka beliau mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah. Wahai Mu'adz, dipanggil namanya. Tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Baru Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Berarti orangnya sudah mendengarkan, sudah ada perhatian. Akan Nabi kemudian memberikan nasihat-nasihatnya. Begitupun ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai ghulam, wahai anak, aku hendak memberikan nasihat beberapa kalimat kepadamu. Jadi disapa terlebih dahulu untuk menarik perhatian. Ini adalah metode di mana juga bahkan Allah di dalam Al-Quran ketika hendak memberikan instruksi kepada orang-orang yang beriman tentang perintah atau tentang larangan, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu di 90 ayat. Ada 90 ayat yang mencantumkan di sana seruan Allah kepada orang yang beriman.
sebagai intibah bil qaul ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa tempat Pak? 90 ayat. Ya, hafal semua Pak? 90 ayat. 89 diantaranya di awal ayat. Dari 90 itu 89 itu di awal ayat. Jadi ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang hafal 89-nya? Belum ya? Ada satu ayat yang tidak di awal ayat. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu bukan di awal ayat. Di satu ayat saja. Dari 90 tempat tadi. Kalau yang 89 belum hafal, yang satu insya Allah sudah hafal. Ayat yang mana itu Pak? Yang mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Insyaallah kalau pas khutbah Jumat enggak ngantuk ya. Itu sudah populer dengan ayat tersebut dan insyaallah juga sudah hafal. Nah, itu begitu pentingnya seruan ya, intibah supaya yang diajak bicara itu memperhatikan. Nah, Allah di dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kemudian memberikan instruksi. Pokoknya kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kata Ibnu Mas'ud akan ada perintah untuk dikerjakan atau akan ada larangan untuk ditinggalkan. Atau kadang-kadang isinya perintah dan larangan. Ada yang tahu contohnya ya ayyuhalladzina amanu kemudian diiringi perintah? Ada yang tahu? Apa misalnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ada yang mau jawab lagi contoh yang lain? Dari 90 ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya, kalau ayat disebutkan lengkap ya. Ada lagi? Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum. Nah, itu juga perintah ya. Bisa walaupun bentuknya khabar tapi itu maksudnya adalah perintah. Hal aduluk malatijaratin tunjiukum min adzabin alim. Ada lagi? Sekarang ya ayyuhalladzina amanu kemudian diiringi larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu yang disertai perintah dan ada larangan juga. Dan kasih contoh. Contohnya satu-satu aja ya, nggak apa-apa ya. Apa misalnya? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada perintah, ada larangan. Nah, di ayat ini surah Al-Hajj ayat yang ke-77 Allah di sini menyuruh orang beriman kemudian menyertai dengan perintah. Apa perintahnya? Irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Yang ditafsiri para ulama di antaranya Ibnu Abbas yakni shollu ya. Jadi perintah sholat itu diwakili apa? Rukuk dan sujud. Supaya apa? Supaya ketika seseorang itu mengerjakan sholat, perhatikan ini. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Ini sudah kita bahas tentang tumakninah pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Wa'budu rabbakum. Apakah sholat itu bukan ibadah? Sholat ibadah bukan? Ibadah. Kenapa masih ada perintah wa'budu rabbakum? Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu amba bagian ibadah yang paling harus diseriusi. Ya. Itu apa? Dzikrul am badal khas. Ya, jadi penyebutan yang umum setelah yang khusus. Ini yang khusus ini semacam menjadi perhatian pertama. Ya, di antara sekian banyak tata cara ibadah itu, maka ibadah sholat, rukuk dan sujud itu merupakan perkara yang harus diprioritaskan perhatian kita. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair.
waf'alul khair, dan berbuat baiklah. Al khair di sini ada alif lam ta'rif, itu sebenarnya secara umum yufidul istighraq, memiliki makna seluruhan jenis kebaikan apapun itu. Ya, seluruh genre kebaikan masuk dalam perintah ini. Tetapi karena di awalnya sudah disebutkan kebaikan yang berhubungan dengan hak Allah, apa tadi? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, maka al khair di sini Ibnu Abbas mengatakan yakni kebaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya silaturahim wa makarimul akhlak. Ya. Silaturahim dan apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Nah, kalau orang-orang beriman mempraktekkan ini, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun, maka akan mendapatkan apa? Tuflihun. Ya. Apa tuflihun? Falah, beruntung. Tapi beruntung itu sebenarnya juga diksi yang enggak betul-betul tepat. Apalagi kalau beruntung itu diartikan seperti orang-orang kita itu mengartikan. Beruntung itu bejo kan gitu kan. Bejo dalam definisi orang-orang kita itu apa? Orang sengaja, gitu ya. Mula sering ada istilah wong pinter kalah karo wong bejo, ya. Wong sregep kalah karo wong bejo, ya. Nanti jangan-jangan dikira ada orang yang apa? Mlebu swarga mergo bejo. Ya memang keberuntungan, tapi bukan bejo dengan pengertian orang sengaja, ya. Enggak ada orang yang masuk surga tanpa kesengajaan dari apa, enggak ada. Ya, tumindak sakarpe ngerti nang swarga. Wah, aku ora ngesir kene malah tekan kene, ya. Nek ngono ya mesake sing apa, sing wis rekoso, wis ngusir, wis niat, ya, wis nindake malah mungkin ada yang neraka dulu, ya. Masa apa sing ra sengaja malah nang swarga, ya. Makanya apa yang Allah ingatkan, barang siapa wa man aradal akhirata wa sa'alaha sya'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhu mashkura. Maka barang siapa yang punya keinginan atau cita-citanya adalah akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, jadi dia punya keinginan kuat mendapatkan kenikmatan akhirat yakni jannah, lalu wa sa'alaha sa'yaha, dia sudah berusaha, berupaya untuk mendapatkannya, wa huwa mukmin, sedangkan dia mukmin. Mereka itulah orang-orang yang usahanya diberikan balasan yang baik, yakni diberi surga oleh Allah, ya. Nah, maka makna tuflihun itu perlu dipahami, sebagaimana juga makna dari azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju al-falah. Apa makna al-falah? Al-falah itu kalau mau diterjemahkan maka harus memenuhi beberapa istilah, ya. Al-falah di sana mencakup satu as-sa'adah, kebahagiaan, ya. Al-falah itu mencakup satu kebahagiaan. Ini sesuatu yang pasti dicari semua orang. Semua orang, ya, pasti mencari apa? Mencari bahagia, ya. Sing dininya begawi direwangi awan dinggo bengi dinggo turu terus, ya. Awan dinggo bengi dinggo awan, ya. Kerjane sip-sipan, direwangi sikil dinggo sirah dinggo sikil, apa main akrobat, ya. Direwangi memeras keringat, membanting tulang, itu semua pengen bahagia, ya. Padahal untuk mendapat kebahagiaan apa caranya tadi? Perhatikan salatmu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair, ya. Makna yang kedua adalah an-najah dengan huruf ha, an-najah, yang maknanya adalah keberhasilan atau kesuksesan, ya. Itu an-najah, ya. Atau definisinya adalah husulul matlub, apa yang dicari ketemu, ya. Maka siapa yang pengen mendapatkan keberhasilan, siapa yang ingin cita-citanya tercapai, apa tadi caranya? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair.
Atau juga hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mari menuju salat. Anda datang ke masjid saat ada panggilan azan, artinya Anda datang untuk mendapatkan kebahagiaan, artinya Anda datang untuk menyambut kesuksesan Anda, keberhasilan Anda. Makna ketiga adalah an-najah dengan ta'ul marbutah, yang maknanya adalah terhindarnya dari sesuatu yang paling ditakutkan. Ya. Atau kalau dalam bahasa paling mudahnya adalah keselamatan. Ya. Semua orang pasti memiliki rasa takut terhadap berbagai macam ancaman, kekhawatiran terhadap bahaya ini, bahaya itu. Semua orang pasti punya itu. Nah, maka tidak ada jalan keselamatan yang paling mustajab, yang paling handal, yang paling bisa diandalkan selain daripada apa? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ini yang paling bisa diandalkan. Tidak ada yang lebih bisa diandalkan daripada hayya 'alas shalah. Karena akan mendapatkan hayya 'alal falah. Ya. Apa tadi pertama mananya? Kebahagiaan. Dua, kesuksesan. Ketiga, keselamatan. Yang keempat adalah al-fauz, kemenangan. Jadi kunci dari kemenangan itu adalah taat. Yang paling utama, yang paling harus diperhatikan urusan apa tadi? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ini masalah salat, makanya penting sekali untuk kita perhatikan ya, kualitasnya ya. Dan kualitas salat itu ditunjukkan atau dinilai dari sisi kekhusyuannya, setelah juga tentu tata caranya ya, gerakan dan juga bacaannya, dan masing-masing saling terkait ya. Seseorang ketika dia tahu mempelajari tata cara yang benar bagaimana gerakan sholat ya, bacaan yang benar, lalu dia memahami artinya, maka akan melahirkan kekhusyuan ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan sebab khusyuk sholat. Kita sudah pelajari 2 poin ya, sebelumnya tentang apa itu sebab khusyuk sholat. Yang pertama adalah apa? Yang pertama al-istidad lis sholati wa tahayyu laha, mempersiapkan diri sebelum datangnya waktu sholat atau sebelum berangkat sholat. Kemudian yang kedua adalah tumakninah bis sholat, tumakninah dalam mengerjakan sholat. Kita lanjutkan untuk yang ketiga ya. Poin ketiga, apa yang bisa menjadi sarana agar kita khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga yang beliau sebutkan adalah tadzakurul maut bis sholat, mengingat kematian pada saat mengerjakan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, uzkuril mauta fi sholatik fa innar rajula idza dzakarul mauta fi sholatihi lahariyun ayyuhsina sholatahu wa sholli sholat rajulin la yadunnu annahu yusolli ghairaha. Al-silsilah sahih Al-Albani ya. Wa naqala anis Suyuti Tasinul Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu li hadzal hadis ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, uzkuril maut ya, ingatlah kematian fi sholatika ya, di dalam sholatmu. Kenapa? Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang idza dzakaral mauta, apabila dia mengingat mati, fi sholatihi, di dalam sholatnya, lahariyun, maka dia akan betul-betul menjaga ayyuh sina sholatahu, untuk memperbagus sholatnya. Beliau lanjutkan, wasolli sholata rajulin, hendaklah kamu sholat dengan cara sholat yang dilakukan oleh seseorang yang la yadunnu annahu yusolli ghairaha ya. Hendaklah kamu sholat dengan sholat yang dilakukan oleh seseorang yang la yadunnu, dia tidak punya persangkaan annahu yusolli ghairaha, dia mengerjakan sholat lagi setelah itu. Jadi sholatlah seperti orang yang dia itu dalam
dalam hatinya, dalam persangkaannya, dalam perkiraannya, ini adalah sholat terakhirnya. Setelah ini sudah tidak ada sholat lagi. Ya, ini nasihat Rasulullah. Ya, nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini faedah dari dzikrul maut di dalam sholat. Bagaimana juga dzikrul maut itu berfaedah untuk kehidupan kita, ya, dan untuk bagaimana kita itu selalu memperbagus setiap amal kita. Kalau kita mengingat kematian. Ya, sebagaimana bil khusus dzikrul maut itu menjadikan kita akan memperbaiki sholat kita. Untuk semua amal jelas. Jadi ada nasihat di kalangan para ulama, di mana Ad-Daqqaq rahimahullah beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi salasati asya. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, maka dia dimuliakan dengan 3 hal. Jadi siapa yang banyak-banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa itu? Ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Qanaahnya hati. Yang ketiga adalah wa nasyatu fil ibadah. Dia akan antusias, rajin dalam mengerjakan ibadah. Sebagaimana sebaliknya, wa manasyal maut uqiba bi salasati asya. Barang siapa yang melupakan kematian, dia tidak mengingat kematian, seakan dia hidup selamanya, maka dia akan mendapatkan bala 3 hal. Apa itu? Tasbihut taubat. Dia akan menunda taubat. Yang kedua, ya, adamul qanaah fil qalbi. Dia tidak punya ada rasa qanaah di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, takasul fil ibadah. Dia akan malas dalam mengerjakan ibadah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah dimaklumi orang kalau mengingat kematian, umur saya tidak panjang, ya, karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, rata-rata umur umat Muhammad berapa? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, tapi tidak banyak. Nah, ya, moga-moga yang hadir ini termasuk usianya yang panjang, tapi dalam kondisi juga sehat, dan dalam kondisi yang paling penting adalah bagus amalnya. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Ya. Tapi ada suatu perbincangan yang sangat menarik di antara 3 ulama tabi'in. Pertama, dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua adalah Yunus bin Ubaid. Yang ketiga adalah Wahab bin Al-Warad. Ketiganya berkumpul, sama-sama ulama besar ini. Kemudian mereka berdiskusi, mengambil satu tema. Tema ini babar belas orang menarik menurut kita. Ya. Apa tema yang diangkat oleh ketiga orang ini ketika diskusi? Temanya adalah menjawab pertanyaan, sampean pengen mati kapan? Iya, rapi enak banget ya. Jadi tema diskusinya itu, ya, sampean pengen mati kapan? Ya, kira-kira nek ono aku ya melu kita ya. Kangen jawab, ya. Tapi ini 3 ulama ini, ya. Sufyan Ats-Tsauri kita kenal siapa beliau, ya. Yunus bin Ubaid, Wahab bin Al-Warad, ya. Ketika itu satu persatu memberikan jawabannya, namanya juga diskusi. Ya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, sebelum ini saya ingin sekiranya berumur panjang. Tapi setelah melihat fenomena akhir-akhir ini, saya kok ingin sekiranya kematian segera mendatangi saya. Ya. Yang lain kaget. Lah ngopo kok pengen cepat mati ngopo? Ya. Ini alasannya saya sampaikan di akhir nanti. Sedangkan Yunus bin Ubaid, ya, ketika ditanya, lantas bagaimana dengan Anda? Yunus bin Ubaid mengatakan, saya ingin sekiranya berumur panjang. Ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri pengen apa? Kematian segera datang. Yunus bin Ubaid pengen umurnya panjang. Ya.
Kita jangan hanya melihat hasil akhirnya ini, tetapi lihat alasan mereka. Ya. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri memilih kematian segera datang? Karena beliau melihat fenomena-fenomena akhir yang beliau perhatikan, makin kesini kok makin kesana. Oh, iya maksudnya. Ya. Jadi makin kesini kok kemaksiatan makin merajalela. Ya, justru sebenarnya kalau kalau andai beliau hidup di zaman kita, ya, beliau hidup di zaman kita itu lebih lagi ya. Jadi sekarang ini dengan adanya sosmed macam-macam, ya. Dulu berita-berita kriminal itu ya kita hanya menyaksikan di televisi saja, ya. Tapi makin ke sini ternyata ya, kriminal-kriminal itu kadang-kadang dilakukan oleh orang yang kita kenal, cedak itu loh. Nah, Sufyan Ats-Tsauri dia mendapati kemaksiatan itu semakin mendekat. Menurut beliau semakin mendekat, arusnya semakin deras. Ya, beliau khawatir kalau nanti arus kemaksiatan nanti menyapu beliau. Ya, beliau ikut arus, itu yang dikhawatirkan. Nah, sebelum arusnya sampai kepada beliau ingin kematian datang sehingga dalam keadaan yang baik, itu maksudnya. Adapun Yunus bin Ubaid, kenapa beliau umurnya pengen panjang? Ada yang pengen seperti Yunus bin Ubaid? Kita kabeh pengen umur dawa ya. Walaupun kalau ditanya pengen seberapa panjang itu angel jawabnya. Sampean pengen umur dawa, pengen urip pirang atus tahun, angel jawabnya. Mana saya pengen umur 400 tahun. Ning umur 80 wis ra iso apa-apa. Ya. Ora gur rekoso dheweke, ora rekoso ya. Anak putu buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur gebak bosok menyon nanti 18 tang atus ya. Ya udah sampai 18 ya. Sampai 10-an ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yunus bin Ubaid itu ingin sekiranya berumur panjang. Kenapa? Bagi beliau, umur yang panjang itu adalah kesempatan untuk terus bertaubat dan memperbanyak bekal. Ya. Jadi kalau beliau ingin umur panjang itu karena ya tadi, ya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, harapan itu. Ya. Tadi yang sudah jawab siapa? Sufyan tujuannya pengen segera. Kemudian Yunus bin Ubaid pengen umurnya panjang. Sekarang seandainya Anda dalam posisi Wahab bin Al-Warad, saya kon milih nek jenengan piye ya? Jenengan pilih sing pundi? Pilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri napa pilih pendapatnya Yunus bin Ubaid? Pengen dangdang apa pengen mengko-mengko? Mengko-mengko. Nah, itu jawaban panjenengan. Tapi jawaban Wahab bin Al-Warad tidak begitu. Dia mengatakan saya tidak sependapat dengan Sufyan. Oh, berarti sama dengan Yunus. Saya juga tidak sependapat dengan Yunus. Loh, apa ono pilihan liyane? Ada, ya. Bagi saya tidak penting dangdang apa mengko-mengko. Ya. Saya ingin yang paling saya suka adalah saat yang paling tepat menurut Allah. Kalau umur panjang nanti malah banyak madharatnya, maka saya ingin sekiranya kematian datang segera. Tapi dengan ketika umur panjang, Allah tahu saya nanti akan banyak bertaubat dan beramal saleh, maka saya ingin sekiranya sekiranya umur itu diberi panjang oleh Allah. Maka mendapat jawaban dari Wahab bin Al-Warad, ya. Keduanya mengatakan rohaniyatun anta wallahi. Benar-benar Anda seorang rohaniawan, ya. Kesimpulannya ada pada siapa tadi? Wahab bin Al-Warad. Tapi sebenarnya tiga orang ini sama intinya, bagaimana akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Umur pendek husnul khatimah, umur panjang husnul khatimah, umur sedang ya husnul khatimah. Itu yang paling inti. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika seseorang merasa dan dia sadar bahwa kematian itu datang tanpa kula nuwun, ya, dia mendadak. Ya. Orang yang sudah wafat itu
sama dengan kita. Tadinya tidak mengira bahwasanya 5 menit kemudian wafat. Itu sama dengan kita hari ini yang tidak menyangka ya, sekian lama, berapa lama lagi nanti akan meninggal, itu tidak menyangka. Nah, makanya orang yang mengingat itu akan bersegera untuk taubat ya. Karena kematian itu tidak menunggu kita bertaubat ya. Kematian tidak menunggu kita bertaubat. Maka sebelum kematian datang ya kita yang menyegerakan untuk bertaubat. Dan seseorang yang melihat kematian maka dia akan segera bertaubat ya, tidak nanti-nanti. Makanya si Al-Huwaini mengatakan lau takallamal mauta faqala laqala halakatni sin basaufa. Andai orang mati bisa bicara, niscaya dia akan mengatakan telah membinasakan aku huruf sin dan saufa. Sin itu artinya sin mustaqbalah ya. Sin itu artinya itu huruf sin kalau masuk di fi'il mudhari artinya akan ya. Sa'akulu, saya akan makan. Wasaufa, saufa itu artinya nanti tapi jedanya lebih lama daripada sa ya. Maka yang membinasakan kebanyakan orang adalah huruf sin dan saufa. Nanti taswif ya. Karena banyak orang yang mengatakan nanti ternyata apa? Dia mati padahal apa yang ditunggu tadi ya belum dia kerjakan. Apa yang dia tunda tadi belum sempat dia kerjakan ya. Dan orang yang dia itu mengingat kematian maka dia niscaya akan punya qanaah ya. Kenapa punya qanaah? Dia sudah bekerja, dia membatasi diri pada apa-apa yang dihalalkan oleh Allah saja. Dia tidak akan menjamah kepada perkara-perkara yang haram. Dia tahu bahwasanya rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Direwangi krekel-krekel nanggon maksiat, gak bakal itu menambah jatah dia. Ya. Maka dia membatasi apa yang dia lakukan adalah apa-apa yang halal saja. Ya, karena dia menjurus kepada yang haram tidak menambah jatah dia. Ya. Dan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah apa? Ikhtiarnya, usahanya, bukan mendapat berapa. Besok tidak ditanya, ya, when dhisik urip nyambi entuk piro? Bukan entuk pirane, tapi apa yang ditanya? Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Ya. Piye caramu golek? Terus pas entuk mbok nggo apa? Itu bukan entuk piro, karena kalau entuk piro itu nompo jatah ya. Itu sudah ketetapan dari Allah ya. Sudah rufi'al qalam wa jafatis suhuf. Apa itu? Pena sudah diangkat, sudah kering tinta ya. Maka dia akan qanaah, dia sudah bekerja keras kemudian mendapatkan rezeki dari Allah ya, dia akan qanaah, ya, alhamdulillah dapat sekian, bersyukur ya. Jatah saya untuk hari ini memang sekian ya. Tapi kalau orang tidak ingat kematian ya, wah itu rumangsane, wah aku ini isa urip piye gitu ya. Tapi kalau orang qanaah ya, wong akeh itu juga nanti juga tidak akan dibawa mati nanti ya. Kecuali orang yang tahu ilmunya, nanti harta bisa dibawa mati. Caranya gimana? Disedekahkan, bukan dikalungkan di gulune gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini penjelasan tentang kenapa dzikrul maut itu menjadi bermanfaat untuk semua ibadah, untuk semua amal soleh. Nah, makanya lebih khusus lagi, dzikrul maut itu bermanfaat untuk apa? Meningkatkan kualitas sholat kita. Seperti yang disampaikan Rasulullah, udkuril mauta fi sholatik. Ingatlah kematian pada saat kamu berada di dalam sholat. Karena ketika seorang mengingat kematian di dalam sholatnya, dia akan menjaga kualitas untuk memperbaiki sholatnya ya. Kemudian pesan beliau tadi apa? Washolli sholata rajulin la yadunnu annahu yusolli ghairaha. Sholatlah seperti sholatnya orang yang dia tidak menyangka bisa sholat lagi setelah itu.
orang misalnya sudah mau dieksekusi gitu ya. Jadi sesekali mungkin panjenengan juga perlu melihat tayangan bagaimana di Arab Saudi misalnya diberlakukan hukum qisas gitu ya. Ya. Itu bagaimana situasinya gitu ya. Misalnya ada orang mau dieksekusi gitu ya. Yang dia itu ya walaupun kematian tidak ada yang tahu ya, tetapi orang kalau sudah mau dieksekusi itu kan lebih gambaran pirang menit engkas itu kematiannya kan lebih tergambar. Ya. Mau dieksekusi, ya ini ada 10 menit untuk sholat misalnya. Kira-kira sholatnya apa? Ya. Dia memang menyangka kalau itu eksekusinya itu berduhur ya engko asar wis ra salat meneh gitu loh. Wis ra ana salat asar meneh. Maka salat terakhir dia itu akan berupaya dia sebagus-bagusnya. Ya. Khusuk-khusuke. Bukan karena dia mau menunda iki bangane dan dieksekusi ya tak salatnya 2 jam ya. Bukan semata-mata itu, tapi dia akan memperbagus sholatnya. Kenapa? Ini sholat terakhir saya. Nah, kalau setiap kali kita mengerjakan sholat seakan sholat yang terakhir, maka ya kita akan mendapatkan kekhusyuan. Ya. Jadi, ikhwan shadakumullah, ada 2 hal sebenarnya. Kalau kita ingin khusus sholat itu, kita kalau ingin mendapatkan perasaan haru, ya, perasaan bahagia, ternyuh, syukur akan hidayah dari Allah, maka anggap sholat Anda itu sholat yang pertama kali. Ya. Maksudnya apa? Anda pernah mendapati orang yang bertaubat, kemudian sholat, dia sholat ya. Seperti kalau orang yang merindukan Ka'bah, ya, pengen haji, pengen umroh, lalu dia pertama kali menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Kira-kira gimana? Rasanya dia? Wah, ternyuhnya luar biasa, itu kenangannya luar biasa, ya, sangat-sangat betul-betul menyentuh hatinya, ya, betul-betul dia terharu, gitu ya. Nah, jadi ya intinya seperti sholat pertama atau seperti sholat terakhir, ya. Tapi kalau dari sisi kekhusyuannya, maka seperti kalau syukurnya seperti sholat pertama, tapi kalau kekhusyuannya seperti sholat yang terakhir. Dia akan betul-betul memperbaiki sholatnya seakan tidak ada lagi sholat setelah itu. Wa fi hadzal ma'na aidan wasiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Ayyub radhiyallahu anhu lama qala lahu. Dan sesuai dengan makna hadis itu pula wasiat Nabi SAW teruntuk Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Abu Ayyub siapa namanya? Namanya Abu Ayyub siapa? Namanya Abu Ayyub Khalid, ya. Namanya Khalid, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, biasa disebut atau dia lebih terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Abu Ayyub Al-Ansari, disebutan Al-Ansari itu berarti beliau seorang sahabat Ansor, dan memang beliau adalah sahabat Ansor. Bahkan ketika Nabi hijrah sampai di Madinah, ya, trip ketika itu, maka beliau unta beliau itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian bahkan beliau menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sampai rumah dan masjid itu dibangun. Ya, rumahnya Nabi, ya, sebutannya itu hijr, ya, biliknya Nabi, karena rumah Nabi itu tidak kayak istilahnya gedung makrong-makrong, kayak bilik aja, ya. Biliknya Nabi dan Masjid Nabawi dibangun, ya. Selama dibangun itu beliau tinggalnya di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat namanya Ansor, mesti lumrah banget itu, ya. Jadi kalau ada sebutan Ansor, kita ingat dengan karakter orang-orang Ansor yang Allah firmankan, ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu karakter orang Ansar. Mereka yang sampai kepada a'lal maratib fil jud, ya, tingkat kedermawanan paling puncak itu diraih oleh orang-orang Ansar, ya.
dan beliau wafat syahid ya dalam perjalanan ke Konstantinopel, yang beliau berwasiat kalau nanti saya mati di perjalanan bawa jasadku ke tempat musuh, bawa sampai ya, diajak berjihad lah. Maka kemudian ketika itu di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dikuburkanlah Abu Ayyub Al-Ansari di Konstantinopel yang sekarang ini masuk di wilayah Turki ya. Maka di sana ada yang mungkin untuk Tenger ada kuburan dari Abu Ayyub Al-Ansari, walau titiknya apakah Padis atau tidak, yang jelas memang ada itu kuburannya. Kemudian di dekatnya itu ada dibangun masjid namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari yang cukup terkenal di Turki. Hadirin yang demikian Allah SWT. Kemudian apa wasiat Nabi kepada Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau mengatakan, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Apabila kamu berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti salat perpisahan. Ya, salat perpisahan. Yakni salatan man yadunnu annahu la yusalliya ghairaha. Ya, yakni salat dari seseorang yang dia tidak menyangka bisa sholat lagi setelah itu. Itu namanya sholat perpisahan. Berarti sholat terakhir kali ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat isya hari nanti, seakan-akan sudah tidak ada lagi sholat subuh. Kalau kita mengerjakan sholat subuh, maka seakan-akan tidak ada lagi nanti sholat duhur. Toh manusia itu matinya itu di antara dua waktu sholat ya. Selalunya manusia mati di antara dua waktu sholat ya. Mungkin seseorang datang kematian antara sholat isya dengan sholat subuh, antara sholat subuh dengan sholat duhur dengan sholat asar, mati di antara itu. Maka jadikan setiap kali sholat seakan sholat terakhir. Nah, aku sholat isya rung karon iso sholat subuh, sholat subuh rung karon nanti sempat sholat duhur ya. Dengan seperti itu maka akan terjaga kehusuan kita, akan kita jaga kualitas dari sholat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk isya belum? Sudah pas ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan Bapak Abi Kusno, Kolonel TNI AU, Purnawirawan, sakit operasi di Rumah Sakit AU Adi Sumarno ya. Baik, kita doakan untuk Bapak Abi Kusno ya, supaya mendapat kesembuhan dari Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam.